Peserta dengan nomor urut 01 apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Peserta dengan nomor urut 01 kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri dan rekan-rekan yang saya hormati, Tahun Baru Hijriah merupakan sebuah peristiwa yang memiliki makna bagi kaum muslimin. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya tidak hanya berpandangan jika saat ini adalah tahun baru yang diawali pada bulan Muharram, tetapi tidak tahu bagaimana semua ini terbentuk. Sebagai seorang muslim, kita sebaiknya mempunyai tekad yang kuat untuk mempelajari sejarah di baliknya. Karena berdasarkan hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jika menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu peristiwa yang bisa kita pelajari adalah peristiwa bagaimana terbentuknya dan perhitungan tahun Hijriah. Dan juga bisa meningkatkan keimanan kita dengan melihat keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yufassilul 'alal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dia yang menetapkan tepat-tepat di orbitnya, agar kamu mengetahui jalan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya pada orang-orang yang mengetahui. Dengan maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Dalam ayat tersebut dijelaskan, jika Allah menetapkan manzilah bagi perjalanan bulan, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat tersebut sangat berhubungan dengan penentuan tahun Hijriah yang juga disebut dengan tahun Qamariyah, karena perhitungannya mengikuti peredaran bulan. Penanggalan Hijriah sebenarnya resmi digunakan pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, dan resmi ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada tahun ketiga beliau menjadi khalifah, beliau mendapatkan sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di daerah Basrah. Abu Musa mempertanyakan keterangan bulan Sya'ban yang terdapat dalam surat tersebut, apakah bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun kemarin. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan tahun yang nantinya akan dijadikan acuan. Kemudian dalam kitab Fathul Bari, para sahabat yang pada saat itu bermusyawarah untuk menentukan awal tahun Hijriah menyimpulkan adanya peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan acuan. Terdapat 4 peristiwa. Yang pertama adalah tahun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian tahun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan yang terakhir ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Namun pada pembahasan tahun ketika Nabi Muhammad lahir dan ketika beliau diangkat menjadi Rasul tidak terlepas dari adanya pertentangan. Dan juga pada musyawarah itu, tahun ketika wafat Nabi mendapat penolakan, karena jika tahun itu dijadikan sebagai acuan awal tahun Hijriah akan menimbulkan kesedihan bagi umat muslim, sehingga yang tersisa adalah tahun ketika Nabi hijrah. Pada masa hijrah itu adalah masa-masa perjuangan dalam keislaman. Pada saat itu terjadi perubahan karakteristik. Pada saat itu terjadinya perjuangan-perjuangan yang melahirkan kesempurnaan dalam keislaman, dan juga pada saat itu terjadinya persatuan antar kaum muslimin. Bukankah pada saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan selain membangun masjid adalah mempersatukan Ansar dan Muhajirin? Karena inilah hakikat sesungguhnya Islam, mempersatukan bukan memecah, mendatangkan cinta bukan luka. Maka sahabat, berdasarkan musyawarah sahabat, tahun Hijriah diawali pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kalender Islam disebut juga dengan kalender Hijriah yang diawali pada bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini banyak sekali kemuliaan di dalamnya dan juga disebut dengan bulan Allah atau Syahrullah. Pada bulan ini, tepatnya 10 Muharram, terjadi berbagai peristiwa istimewa. Di antaranya adalah peristiwa Nabi Adam alaihissalam yang diterima taubatnya. Kemudian peristiwa ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari bakarnya Raja Namrud. Kemudian peristiwa saat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Peristiwa Nabi Musa ini dimuliakan oleh kaumnya dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaumnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda bukti syukur adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan puasa di bulan Muharram ini adalah sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram dan juga ditambah 1 hari sebelumnya, yaitu 9 Muharram,
agar menjadi pembeda dengan kaum Yahudi yang juga memuliakan hari Asyura atau 10 Muharram ini dengan berpuasa. Hadirin yang saya hormati, hal ini sangat berkaitan erat dengan ayat yang tadi dibacakan oleh kedua rekan saya. Jika Allah akan menyampaikan kekuasaannya pada orang-orang yang mengetahui, seperti halnya kepada sahabat Nabi yang sedang bermusyawarah untuk menentukan tahun Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk untuk menentukan tahun ini pada saat Nabi hijrah, karena pada setiap tahunnya Allah ingin mengingatkan kita sebagai manusia tidak hanya pada kejayaan Islam, namun pada perjuangan dan pengorbanan Nabi dan para sahabat untuk membela agama Allah. Maka dari itu kita pun harus mengikuti langkah jejak Nabi Muhammad untuk membela agama Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memaknai tahun baru ini dengan sebaik-baiknya, bisa bermuhasabah diri dengan terus beristighfar sebanyak-banyaknya pada bulan Muharram ini, dan bisa menjadi diri seorang muslim yang taat dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Awali dengan bismillah. Selesai ucap alhamdulillah. Semoga syariah Quran ini membawa berkah agar bisa menjadi penerang di alam barzah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.